Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fitri Noviani dengan NPM A1022009. Saya berasal dari program studi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Di sini saya akan mempresentasikan skenario pembelajaran kreatif dan inovatif yang sudah saya buat. Saya mengambil kondisi kedua di mana saya adalah seorang guru sesuai dengan program studi saya yang ditugaskan dalam sebuah sekolah SMP di mana sekolah berada di lingkungan yang sarana prasarana yang memadai seperti koneksi internet, listrik ataupun kelengkapan media lainnya sebagai guru yang akan mengajarkan sebuah topik materi fisika. Dan skenario ini merupakan skenario pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan kondisi di atas. Di sini saya mengambil materi tentang energi dan perubahannya. Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Siswa memahami konsep dasar energi dan berbagai bentuk perubahannya. Siswa mampu mengidentifikasi berbagai jenis energi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa dapat melakukan proyek sederhana yang menunjukkan perubahan energi. Dan siswa mampu bekerja dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek yang relevan. Untuk skenario pembelajarannya, yang pertama itu ada pendahuluan, diberikan waktu 15 menit, di mana guru akan membuka pelajaran dengan menampilkan video interaktif dari internet yang menunjukkan bagaimana energi berubah dari satu bentuk ke bentuk lain. Contohnya, listrik menjadi panas pada kompor listrik. Dan di sini saya menyediakan link untuk mengakses video interaktif yang terdapat pada YouTube. Dan pada saat presentasi, saya akan menampilkan video tersebut. Dan kemudian, guru menanyakan kepada siswa atau memberi pertanyaan pemantik kepada siswa tentang pengalaman sehari-hari mereka yang berhubungan dengan energi, seperti apa yang terjadi saat kita mengisi daya baterai, atau mengapa kendaraan bisa bergerak. Dan kemudian guru memperkenalkan konsep energi dan perubahannya, serta bagaimana energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan menurut hukum kekekalan energi. Kemudian terdapat penjelasan konsep energi dan perubahannya diberikan waktu selama 20 menit. Yang pertama, guru akan menjelaskan jenis-jenis energi termasuk energi kinetik, energi potensial, energi kimia, energi listrik, dan energi panas. Yang kedua, guru menjelaskan perubahan bentuk energi, misalnya energi listrik menjadi energi panas pada pemanas air, energi kimia menjadi energi kinetik pada kendaraan bermotor. Yang ketiga yaitu guru menggunakan animasi atau simulasi dari internet untuk memperjelas konsep perubahan energi. Kemudian pengenalan proyek atau membuat alat pengubah energi sederhana diberikan waktu selama 10 menit. Yang pertama, guru memperkenalkan proyek kepada siswa membuat alat sederhana yang dapat menunjukkan perubahan energi. Contohnya, pembangkit listrik mini dengan dinamo dan lampu LED atau oven tenaga surya. Dan yang kedua, guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok akan mendesain dan membuat alat yang menunjukkan perubahan energi. Kemudian fase perencanaan proyek diberikan waktu selama 15 menit. Yang pertama, setiap kelompok berdiskusi dan merancang alat yang akan mereka buat. Yang kedua, guru memberikan panduan dan sumber-sumber referensi seperti tutorial video dari internet dan artikel ilmiah tentang energi. Yang ketiga yaitu kelompok mendiskusikan bahan-bahan yang mereka perlukan, cara kerja alat, serta bagaimana alat tersebut menunjukkan perubahan energi. Kemudian ada pelaksanaan proyek selama 60 menit, di mana setiap kelompok memulai mengumpulkan bahan dan membuat alat mereka. Yang kedua, guru memfasilitasi dan membantu kelompok yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, setelah alat selesai dibuat, setiap kelompok menguji alat mereka dan mencatat bagaimana energi berubah selama percobaan. Misalnya, energi mekanik menjadi energi listrik saat dinamo berputar. Setelah melakukan percobaan, maka peserta didik akan melakukan presentasi proyek selama 20 menit. Yang pertama yaitu setiap kelompok mempresentasikan alat yang mereka buat, menjelaskan bagaimana alat tersebut bekerja dan menunjukkan perubahan energi yang terjadi. Dan yang kedua yaitu guru dan siswa lain memberikan umpan balik serta pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan.
Kemudian ada tahapan penutup dan refleksi. Diberikan waktu 10 menit. Yang pertama yaitu guru memberikan motivasi dan umpan balik secara umum kepada seluruh kelas tentang proyek yang telah dikerjakan. Yang kedua, guru merangkum kembali konsep energi dan perubahannya, menekankan pentingnya memahami bagaimana energi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu guru memberi tugas individu. Siswa diminta menulis laporan singkat tentang alat yang mereka buat dan konsep perubahan energi yang terlibat dalam alat tersebut. Dan teknologi dan media yang digunakan dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama, terdapat proyektor dan alat untuk menampilkan video interaktif dan animasi. Yang kedua, komputer atau laptop dengan akses internet untuk riset dan referensi proyek. Dan yang ketiga, yaitu alat eksperimen yang digunakan dalam proyek seperti dinamo, lampu LED, bahan untuk oven tenaga surya, dan sebagainya. Evaluasi pada pembelajaran ini terdapat evaluasi formatif dilakukan selama proses proyek dengan pengamatan terhadap keterlibatan siswa dalam kelompok. Presentasi proyek menjadi penilaian utama terhadap pemahaman siswa mengenai perubahan energi. Dan terdapat evaluasi laporan individu digunakan sebagai evaluasi akhir untuk mengukur pemahaman konsep secara mendalam. Skenario pembelajaran kreatif dan inovatif untuk materi energi dan perubahannya bagi siswa SMP ini menggunakan metode project-based learning atau pembelajaran berbasis proyek. Dan pembelajaran ini memanfaatkan fasilitas sekolah yang memadai seperti internet, listrik, dan perangkat multimedia lainnya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.